Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf Armando, NIM 2522114. Di video ini saya akan mengerjakan sebuah tugas praktek bagaimana routing menggunakan VirtualBox ke GNS 3 sebagai persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dengan masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Baiklah, untuk pertama-tama kita import dulu file dari GNS 3-nya. Lalu kita open. Next. Oke, di sini sudah muncul GNS 3-nya. Selanjutnya kita masukkan atau import MikroTik-nya yang sudah kita siapkan. Di sini saya buat namanya jadi router 1. Oke, selanjutnya kita pergi ke setting, lalu pergi ke network. Adapter satunya kita ganti jadi NAT, adapter 2-nya kita ganti jadi host only adapter. Untuk adapter 3 kita ganti menjadi generic driver. Lalu kita ketik UDPT tunnel. Adapter 2-nya juga kita jadikan generic. Lalu kita clone pada router 1 sebanyak 3 buah. Router 3. Nah, jika sudah, kita buka GNS 3-nya. Oke, kita tunggu sampai muncul tanda seperti ini. Di sini karena GNS 3-nya belum menyala, jadi kita nyalakan dulu. Oke, jika sudah, langsung kita finish. Di sini saya ganti nama projectnya dengan nama saya. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita pergi pada bagian edit, preference. Lalu kita masuk pada pilihan VirtualBox VMS. Ini kita hapusin dulu. Lalu kita buat yang baru. VM listnya kita ganti jadi R1 atau router 1. Kita edit. Pada networknya kita jadikan 8. Lalu konsol tipenya kita jadikan telnet. Kategorinya kita jadikan router. Dan untuk simbolnya kita akan mengambil yang router. Oke, sudah ketemu. Begitu pula pada langkah selanjutnya. Kita jadikan R2, finish. Lalu kita edit networknya menjadi 8. Caranya sama seperti yang tadi. Untuk simbol kita menggunakan router.
Kita ulangi cara yang sama pada router 3. Oke, jika sudah, langsung saja kita selesaikan. Oke, router yang sudah kita buat tadi kita masukkan saja. Router 1, router 2-nya, dan router 3. Selanjutnya kita masukkan PC-nya. Ini PC 1, PC 2, dan PC 3. Selanjutnya kita hubungkan dulu router dengan PC-nya. Ini jadi Ethernet 1. Kita hubungkan ke Ethernet 4. Langkah selanjutnya juga sama. Lalu router satunya kita hubungkan ke router 2. Ini jadi Ethernet 2. Kita sambungkan. Lalu dari router 2 kita sambungkan ke router 3. Oke, jika sudah kita mulai atau kita play. Kita tunggu sampai semuanya hijau. Oke, jika sudah tersambung, langkah selanjutnya kita buka aplikasi Winbox. Pada MikroTik router 1 sampai 3 kita adminkan dulu. Kita ketik admin. Kita jalankan dulu. System identity set name router 1. Begitu juga dengan router 2-nya dan router 3. Kita ulangi cara yang sama. Lalu kita refresh, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih router 1, sudah tersambung, dan kita buat passwordnya. Kita connect. Lalu pada IP DHCP ini kita hapus dulu. Pada IP addressnya kita akan menyambungkan
IP router 1 dengan PC dan router 2 nya. Ini kita bikin 192.168.1.1/24. Karena dia menggunakan Ethernet 4, kita pilih satu tingkat di atasnya. Oke. Sudah berjalan, lalu kita tambahkan lagi untuk router 1 ke router 2. 192.168.10.1/24. Di sini karena menggunakan Ethernet 2, kita pilih Ethernet 3. Oke. Pada router 1 sudah. Kita pilih router 2 nya. Kita lakukan cara yang sama. Ini kita hapus. Lalu kita masukkan IP address untuk menyambungkan router 2 dengan router 1 dan router 3 nya. 192.168.2.1/24. Ini kita sambungkan dulu ke laptopnya. Oke, selanjutnya baru kita sambungkan dari router 2 ke router 1. 10.2. Ethernet 3. Lalu kita apply. Dan terakhir kita hubungkan dengan router 3. Ini Ethernet 4. Oke. Terakhir kita lakukan cara yang sama pada router 3. Kita masukkan IP addressnya 192.168.3.1/24. Di sini menggunakan Ethernet 5. Kita apply. Kita tambahkan lagi untuk menyambungkan pada router 2. 11.2/24. Ini menjadi Ethernet 4. Selanjutnya kita akan mencoba konsol komputernya untuk melihat apakah sudah tersambung atau belum. IP 192.168.1.2. Kita masukkan ke IP router satunya. Oke, ini sudah berjalan. Kita coba pada PC 2 nya. IP 192.168.2.2/24. IP nya 192.168.2.1. Lalu enter. Oke, di sini juga sudah. Kita lanjut pada PC 3. IP 192.168.3.2/24. IP 192.168 dan 3.1. Oke, semuanya sudah tersambung. Pada langkah selanjutnya, kita akan menyambungkan kabelnya. Kita pilih router. Kita buat 192.168 dan 2.0. Gateway-nya 192.168 10.2. Kita
Kita apply. Lanjut 192 168 3.0. Ini untuk kabel di router 3. Gateway-nya sama 192 168 10.2. Ini sudah tersambung. Kita mulai lagi di router 2. 192 168 1.0. Gateway-nya 192 168 10.1. Lalu kita apply. Kita tambahkan lagi 192 168 3.0. Kita hubungkan ke 192 168 11.2. Kita apply. Kita masukkan IP seperti tadi dengan ketentuannya. Router kita tambahkan. Ini kita akan masukkan 192 168 2.0. Kita hubungkan ke 11.1. Oke, kita apply. Lanjut 192 168 1.0 nya kita hubungkan ke 192 168 11.1. Oke, dengan begini semuanya sudah tersambung. Kita coba konsol. Kita coba tes apakah bisa terhubung ke komputer 2 dan komputer 3. Ini 2.2. Oke, pada komputer 2 sudah tersambung. Kita coba pada komputer 3. Ping 192 168 3.2. Oke, pada PC 1 sudah tersambung. Selanjutnya kita coba di PC 2. Kita ping 192 168 dan 1.2 untuk komputer 1. Oke, tersambung. Selanjutnya pada untuk PC 3 192 168 dan 3.2. Seharusnya jika sudah tersambung, itu sudah tersambung semuanya. Tapi saya akan mencoba keseluruhan. Pada komputer 3 ini kita akan mencoba menghubungkan ke komputer 2 dulu. Tip 2.2. Oke, sudah bisa. Selanjutnya yang terakhir kita coba ke PC 1 1.2. Oke, semuanya sudah bisa. Selanjutnya kita akan menghapus dulu bagian IP yang kita buat tadi. Di router 2 dan 3 nya juga kita hapus. Oke, selanjutnya pada tiap-tiap kabel router kita sambungkan. Kita pilih routing. Bagian instannya kita apply dulu. Begitu juga dengan areanya. Kita apply. Lalu kita masuk pada interface template.
Oke, di interface template ini kita masukkan IP-nya 192, 168 dan 1.0. Kita hubungkan pada kabel 10.0. Kalau sudah kita apply, kita lanjut pada router 2. Seperti tadi, instance dan areanya kita apply dulu. Barulah di interface template kita akan memasukkan IP dari kabelnya tadi 192, 168, yang ini 2.0. Akan kita hubungkan dengan 10.0 dan 11.0. Jika sudah, kita apply. Kita lanjut pada router ketiga. Instance dan areanya kita apply. Di sini 3.0 kita hubungkan dengan 11.0. Oke, langkah-langkahnya sudah siap. Kita akan mencoba konsol apakah sudah bisa atau tidak. Kita ping 192, 168, 2.2. Ini untuk PC 2 sudah bisa. Kita sambungkan ke PC 3, ping 192, 168 dan 3.2. Oke, sudah berjalan. Kita juga akan mencoba pada PC 2 dan 3. Kita ping 192, 168, 1.2 untuk PC 1. Oke, sudah bisa. Lanjut, kita ping 192, 168 dan 3.2 untuk PC 3. Semuanya berjalan. Kita lanjut pada PC terakhir, PC ketiga. Kita konsol. Kita ping 192, 168. Kita ping ke komputer 2. Oke, bisa. Sekarang kita ping ke komputer 1. 1.2. Nah, jika sudah tersambung, berarti caranya sudah berhasil. Oke, untuk praktek kali ini saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.